Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taya Umbarasari dari Universitas Pamulang Tangerang Selatan. Saya akan praktik mengajar untuk memenuhi tugas Pekerti 8 Universitas Bengkulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi dari diri sendiri dibandingkan dengan orang lain itu lebih penting motivasi diri sendiri dibandingkan orang yang memotivasi. Itu yang paling penting. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 8. Pertemuan 8 itu materinya adalah tentang paragraf. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat. Masih ingat tidak? Kalimat itu apa? Saya bisa silakan ekspresikan tangannya. Kalimat kelas bahasa yang pertama ada kata, klausa, kalimat, kemudian paragraf. Kita sampai di paragraf. Menurut kalian materi minggu lalu itu masih berhubungan dengan paragraf. Apa itu yang dimaksud dengan kalimat? Masih ingat tidak? Bagi beberapa susunan oke, susunan beberapa kata yang mengandung makna. Ya, ada yang lain? Ada yang mau menjawab? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini adalah capaian pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian mampu membangun paragraf yang baik dan benar dalam teks akademik. Jadi setelah kita mempelajari materi paragraf, diharapkan kalian bisa membuat paragraf yang baik dan benar. Nah, ini ada referensinya. Yang pertama yang kita bahas itu adalah tentang definisi paragraf. Yang kedua fungsi paragraf. Kemudian yang ketiga itu ciri-ciri paragraf. Yang keempat jenis-jenis paragraf. Langkah-langkah menyusun paragraf, dan yang terakhir itu adalah pola pengembangan paragraf. Tapi sebelum saya memulai menjelaskan materinya, saya ingin tahu sampai di mana kalian paham tentang paragraf, karena paragraf ini kan belum pernah kalian dapatkan di universitas, tetapi sudah kalian dapatkan di bangku sekolah. Dari SD, SMP, SMA itu sudah pernah mendapatkan materi tentang paragraf. Oke, silakan dibuka kuisisnya. Tadi sudah saya sampaikan di grup. Oke, silakan kalian masuk, kodenya 497745. Nanti yang bergabung bisa ambil di layar. 497745. Bisa? Sudah masuk? Oke.
Sudah ada 5 peserta yang bergabung, sisanya saya tunggu. Dari sini nanti saya bisa lihat siapa saja yang hadir di kelas. Yang sudah bergabung ada Amin, Aji, Eka, Ibu Aziza, Lalu, Resti, Susi, Re, Solera, Yuka, Wirayani, Yuda, dan yang paling ada
saling menunjuk ya. Ini masih paling atas. Selesai semua. Sudah semua? Aku setengah. Benar 10 sama 10. Iya, tadi sudah login. Login kan ya? Iya, dia jadi satu kali login. Tidak apa-apa? Baru sih. Aku sih. Oh, galau nih galau. Yang tahu apa tambah sih, Bos? Oke, buka. Gua kurang tadi. Rehat. Woi, gua masih kok becet. Sudah ada 50 gitu. Itu siapa sih? Oke, saya akhiri ya. Oh iya, juara pertamanya siapa? Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Senang gopeng-gopeng. Nah, tadi kan sudah menjawab pertanyaan seputar paragraf. Bagaimana? Udah? Terkecoh. Oke, dari tadi pertanyaan yang kalian jawab, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu paragraf? Silakan. Paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang memang dan dalamnya dari isinya gagasan utama. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tangan dong. Ada yang lain? Tidak ada? Oke. Sekarang kita bahas tentang definisi paragraf. Saya mengambil kutipan dari Tarigan, kemudian dari Joyce Carol. Apa itu paragraf? Intinya, simpulannya, paragraf adalah kumpulan kalimat yang memiliki suatu makna. Jadi seminimalnya paragraf itu terdiri dari 3 kalimat. Satu kalimat yang berisi topik permasalahan, 2 kalimat yang berisi topik penjelas, yang dimana akan dikembangkan menjadi kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian yang kedua ada fungsi paragraf. Yang pertama fungsinya adalah untuk apa? Mengorganisasi gagasan. Kemudian yang kedua adalah membantu pembaca untuk memahami sebuah bacaan. Itu fungsi dari paragraf. Ada tidak fungsi yang lain dari paragraf? Ada yang tahu fungsi paragraf selain ini? Ada? Untuk menyampaikan sebuah informasi. Oke. Kemudian ciri-ciri paragraf. Yang pertama
membuat kalimat. Ketika kalian membuat kalimat yang hanya terdiri dari 2 kata, itu bisa menjadi sebuah kalimat. Tapi kalau membuat paragraf itu bisa minimal 3 ataupun lebih. Seminimalnya itu 3 kalimat. Gitu. Jadi kalau misalkan kurang dari 3 kalimat, itu tidak bisa dikatakan sebagai paragraf. Hanya bisa dikatakan sebagai kalimat majmuk. Gitu. Jadi kalau hanya 2 kalimat itu bukan paragraf, tapi kalimat majmuk. Bisa majmuk bertingkat, bisa majmuk kompleks. Kemudian ada jenis-jenis paragraf. Ada deskriptif, naratif, persuasif, argumentatif, persuasif, dan yang terakhir adalah ekspositif. Itu adalah jenis-jenis paragraf. Oke, dari jenis-jenis paragraf ini yang kalian pernah buat ketika di bangku sekolah, paragraf apa? Deskripsi. Kenapa deskripsi? Deskripsikan atau menggambarkan tentang suatu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif, apa sih itu paragraf deskriptif? Paragraf deskriptif adalah paragraf yang menggambarkan tentang suatu contoh di situ adalah tentang pantai. Pantai itu memiliki pasir yang putih dengan ombak yang tenang. Pohon kelapa berjajar di sepanjang tepi, memberikan keteduhan bagi para pengunjung yang ingin beristirahat. Ini kalau objeknya adalah tempat wisata. Kalau objeknya manusia bisa tidak? Bisa. Ada yang mau mencontohkan? Misalkan bagi saya adalah guru bahasa Indonesia yang yang aktif, yang ada di apa sih, Universitas Pamulang. Oke, terima kasih. Berarti topik permasalahannya apa? Kalau paragraf deskriptif Saya dosen suatu. ada seorang Dosen. Oke. Sebenarnya kalau paragraf deskriptif itu dia pokok permasalahannya menyebar ke semua kalimat. Gitu. Jadi kalau ditanyakan yang mana kalimat utamanya, jadi hampir semua di dalam paragraf deskriptif itu dia membuat kalimat utama karena dia adalah suatu paragraf yang menggambarkan tentang suatu hal. Bisa itu objek wisata ataupun objek yang lainnya. Kemudian ada paragraf naratif. Kalau paragraf naratif itu paragraf yang menceritakan tentang sesuatu atau menarasikan tentang sesuatu yang biasanya diceritakan secara runtut atau secara urut. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kalian bercerita tentang kegiatan kalian sehari-hari. Nah, kalau yang contoh PowerPoint itu pagi itu Adi bangun lebih awal dari biasanya. Setelah sarapan, dia bergegas menuju sekolah dengan sepeda kesayangannya. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Budi dan mereka pun pergi bersama. Jadi ini tentang narasi si Andi. Nah, kalian juga bisa membuat seperti ini, menarasikan tentang kegiatan kalian. Kalau bahasa kerennya sekarang itu daily time. Nah, gitu. Kalau bahasa kerennya sekarang itu kan banyak ya di TikTok sekarang, Instagram, YouTube gitu. Jadi mereka itu menarasikan ketika mereka bangun tidur sampai mereka mau tidur kembali. Itu banyak. Waktu itu saya pernah menemukan di Instagram daily activity-nya yang rumahnya itu di daerah Bandung. Dia kerjanya di daerah Jakarta. Nah, itu dia berangkat bangun itu dari jam 2 pagi. Ya, kemudian naik kereta cepat itu sekitar jam 4 subuh atau setengah 5 gitu. Sampai Jakarta itu setengah 8 sampai ke tempat kerjanya. Kembali lagi ke rumah itu dia sore, sampai rumah itu sekitar jam setengah 10. Dan itu rutinitasnya Senin sampai Jumat seperti itu. Itu nggak tidur dia. Iya, jadi dia itu tidurnya hanya di transportasi umum. Nah itu, jadi kalian bisa membuat paragraf naratif ini atau paragraf narasi ini
saya narasikan dalam bentuk video ataupun di dalam bentuk tulisan. Kemudian paragraf eksposisi. Nah, kalau paragraf eksposisi itu paragrafnya yang menjelaskan tentang sesuatu informasi. Yang biasanya itu kalau paragraf eksposisi dibuat berdasarkan misalkan laporan observasi. Nah, itu menggunakan teks eksposisi. Sama halnya ketika kalian membuat penelitian. Nah, setelah penelitian itu kan ada hal yang harus dilaporkan. Itu membuatnya menggunakan paragraf eksposisi. Yang mana yang pertama kali itu dilakukan adalah pengamatan. Paragraf eksposisi ini jenisnya juga banyak sebenarnya. Ada beberapa jenis. Ada proses. Kalau proses itu sama halnya dengan teks prosedur. Jadi tentang membuat sesuatu atau memakai sesuatu cara. Ada teks laporan atau teks observasi namanya. Kemudian ada analogi, sebab akibat, ada perbandingan dan yang lainnya. Nah, itu masuknya ke dalam teks eksposisi. Contohnya, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia. Proses ini melibatkan klorofil dan menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Ada yang tahu tidak? Yang ini jenisnya teks eksposisi apa? Ada yang tahu? Teks eksposisi yang jenisnya itu memaparkan tentang sesuatu. Teks eksposisi apa namanya? Ada yang tahu tidak? Teks eksposisi definisi. Adalah ya. Contohnya, iya. Jadi dia memaparkan tentang sesuatu dijelaskan. Oke, kemudian ada paragraf argumentatif. Nah, paragraf argumentatif itu apa? Paragraf argumentatif itu seperti yang kalian buat kemarin contohnya, yaitu membuat artikel. Itu salah satunya adalah paragraf argumentatif yang mana isinya itu didukung oleh data dan fakta. Yang mana data dan fakta itu adalah menguatkan pendapat kalian. Tidak bisa disebut sebagai paragraf argumentatif ketika pendapat kalian itu tidak didukung oleh data dan fakta. Oke, contohnya penggunaan plastik sekali pakai harus dikurangi. Data menunjukkan bahwa sampah plastik menjadi penyumbang terbesar pencemaran laut. Dengan beralih ke produk ramah lingkungan, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Oke, selanjutnya itu adalah paragraf persuasif. Ya, paragraf persuasif itu adalah paragraf yang berisi ajakan, himbauan, yang mana mempengaruhi si pembaca agar melakukan aksi yang kita inginkan atau yang penulis inginkan. Ini biasanya kalian lihat itu di iklan radio, televisi, ada yang berbentuk pamflet, ada yang berbentuk brosur, kemudian ada yang berbentuk baliho, dan itu termasuk dalam paragraf persuasi. Oke, contohnya, mari kita mulai membiasakan diri membawa tas belanja sendiri. Dengan demikian, kita dapat mengurangi penggunaan kantong plastik dan membantu menjaga lingkungan. Jadi ajakannya tentang mengurangi penggunaan plastik ya. Ada yang sudah memakai tempat kantong sendiri kalau belanja di sini?
SD ya. Ya. Pas SMP kan ada yudikatif sama indikatif. Nah itu apa bedanya gitu? Deduktif dan Iya, induktif, ya gitu. Sebenarnya kalau jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya itu terbagi 4. Yang pertama itu ada yang namanya paragraf deduktif. Kalau paragraf deduktif, letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan kalau induktif itu letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Yang ketiga ada yang namanya deduktif induktif atau yang biasa kalian kenal itu dengan paragraf campuran. Ya. Nah, kalau paragraf campuran itu dia ada di awal dan di akhir. Di awalnya itu sebagai pokok permasalahannya, di akhirnya sebagai penegasan ulang pokok permasalahannya. Gitu. Jadi dia ada 2 kalimat utama di dalamnya. Yang terakhir itu adalah paragraf tanpa kalimat utama. Tadi yang seperti saya contohkan, salah satunya adalah paragraf deskripsi dan narasi. Itu dia disebut paragraf tanpa kalimat utama karena keseluruhan permasalahannya tersebar luas di semua kalimat. Itu perbedaannya. Itu pola pengembangan berdasarkan letak kalimat utama. Gitu. Bisa dipahami? Terima kasih sudah bertanya. Yang lain? Kan tadi kan ada deskriptif sama narasi. Ya. Ya kan agak sama ya biar kata-katanya. Nah untuk membedakan itu paling mudahnya apa itu? Oke. Membedakan antara deskriptif dan naratif itu sebenarnya sangat mudah. Kalau deskripsi itu kalian menggambarkan tentang suatu objek, bukan menceritakan, tetapi menggambarkan. Tadi contohnya tentang pantai. Nah, kalau contoh yang ada di sekitar kita, misalkan kalian menggambarkan tentang Unpam. Universitas Pamulang terletak di Jalan Raya Serang, Jakarta. Ketika kita memasuki gerbang utama, disambut oleh lapangan mini soccer yang sangat luas. Di halaman utamanya terdapat tanaman kurma. Kemudian gedungnya terdiri atas gedung A, gedung B, dan gedung C, yang mana masing-masing gedung terdiri dari 10 lantai. 5 lantai diantaranya sudah digunakan sebagai kelas belajar mengajar, sedangkan 5 lantai paling atas belum dapat digunakan karena masih proses pembangunan. Nah, itu menggambarkan. Tapi kalau narasi itu kita menceritakan. Misalkan ceritanya pukul 5 sore aku berkunjung ke rumah nenek. Setelah sampai di rumah nenek, aku lalu mengambil nasi karena perutku yang sudah sangat lapar. Aku menyantap makanan yang dibuatkan oleh nenek dengan sangat senang karena masakan nenek itu adalah masakan yang paling enak menurutku. Itu narasi, jadi kita menceritakan. Sedangkan kalau deskripsi itu menggambarkan. Paham ya? Nah, contoh lainnya misalkan itu objek wisatanya yang ada di Banten. Apa? Pantai Anyer misalnya. Pantai Anyer terdapat di Kabupaten Serang. Cara untuk menuju ke sana bisa menaiki bus. Nah, seperti itu gambaran. Beda halnya ketika kita bercerita. Pada hari Minggu yang lalu aku pergi ke Pantai Anyer. Di sana aku menghabiskan waktu selama 3 hari. Selama 3 hari di sana, aku, ayah, dan ibu sangat senang karena kami banyak melakukan aktivitas olahraga pantai di lingkungan penginapan Marina Hotel, misalnya seperti itu. Paham ya? Nah, jadi antara menggambarkan dengan menceritakan itu 2 hal yang berbeda. Kalau misalkan Baju, coba tolong gambarkan sosok laki-laki yang diharapkan oleh Mbak Baju. Nah, bagaimana? Coba. Seperti Nabi Muhammad Iya.
bisa konfliknya. Nah, kalau di narasi itu kan ada urutan peristiwanya. Oh, sistematis. Iya, sistematis. Mulai dari pengenalan, munculnya konflik, klimaks, anti klimaks, penyelesaian. Itu kalau narasi. Sedangkan deskripsi ya gambarkan saja. Paham ya? Oke. Yang lain ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menyusun paragraf. Kalau menyusun paragraf itu kalian sebelum membuat paragrafnya, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah menentukan topik permasalahan. Topik permasalahan itu bukan tema ya, berbeda. Jadi topik permasalahan itu masalah yang akan kalian kembangkan di dalam semua paragraf itu. Tuh. Sedangkan tema itu keseluruhan isi bacaannya. Gitu. Misalkan jadi pokoknya tentang apa? Banjir lah misalkan. Jadi pokoknya banjir. Oke, yang kedua itu membuat kalimat utama. Jadi dari banjir itu kita buatkan kalimat utamanya. Misalkan banjir terjadi di Jakarta hari ini. Atau yang lain contohnya? Ada mau yang mencontohkan? Meluapnya sungai. Oke, meluapnya sungai. Coba dibuatkan dari ide pokoknya tadi banjir. Coba buatkan kalimat utamanya. Meluapnya sungai Kalimantan pada hari Senin tanggal 22 tahun 2024 menyebabkan bencana yang dijadikan itu banjir. Nah, oke, tuh contoh kalimat utamanya. Jadi pokok permasalahannya atau ide pokoknya adalah banjir. Kemudian yang ketiga mengembangkan dengan kalimat penjelas. Nah, sebelum kalian menentukan kalimat penjelas, kalian harus menentukan penjelasannya terlebih dahulu. Pokok penjelasnya apa? Minimal di dalam paragraf itu ada 2 pokok penjelas. Tadi yang pertama banjir, yang kedua apa? Pokok kalimat penjelasnya. Nah, penyebab banjir. Coba kembangkan menjadi kalimat penjelas. Curah hujan beberapa kali yang cukup tinggi menjadi salah satu penyebab meluapnya sungai Jakarta. Jakarta tadi ya. Jakarta. Oke, yang ketiga apa? Sebelah sini belum ada nih. Apa kalimat penjelasnya? Pokok penjelasnya yang ketiga apa? Selain itu, kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah di sungai juga menjadi salah satu penyebab meluapnya air sungai. Oke, kalimat penjelasnya tadi berarti pokok penjelasnya adalah masyarakat masih membuang sampah di sungai. Nah itu jadi bisa kita kembangkan menjadi paragraf. Kemudian yang keempat, gunakan kata penghubung untuk memperjelas koherensi. Jadi kata penghubung itu bisa menjadi kata ganti. Misalkan Jakarta. Di Jakarta, misalkan seperti ini, Pak Andi tinggal di Jakarta. Jadi di sana beliau tinggal bersama ibu kandungnya. Jadi di sana itu berarti penggantinya adalah Jakarta. Paham? Hal itu membuat Pak Andi tidak perlu risau karena ibunya yang sedang sakit bisa tetap dirawat. Hal itu ini merujuk pada apa? Merujuk pada Pak Andi tinggal di tempat ibu kandungnya. Paham ya? Oke, yang terakhir revisi dan perbaiki kesalahan. Jadi ketika kalian sudah menyelesaikan poin 1 dan 4, sebelumnya harus kalian baca terlebih dahulu kira-kira ada tidak kata yang berulang. Kalau ada kata yang berulang itu bisa kalian ganti menggunakan konjungsi atau bisa kalian ganti dengan menggunakan pronomi.
pronomina? Pronomina kata dan dari. Paham? Oke, selanjutnya ada pola pengembangan. Nah, ini tadi yang ditanyakan. Pola pengembangannya itu ada deduktif, induktif, campuran, kronologis, dan perbandingan. Kalau yang kronologis, ini masuknya ke dalam paragraf apa? Narasi. Kalau perbandingan, eksposisi. Ya. Nah, kalau deduktif, induktif, campuran ini tadi masuknya ke dalam pola letak kalimat utama. Tergantung letak kalimat utamanya ada di mana. Oke. Sudah sampai ke tugas akhir pembelajaran. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan tidak? Mbak, stop dulu, Mbak. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan yang mau bertanya tentang paragraf. Kebanyakan kesalahan itu apa aja sih? Oke, kesalahan dalam membuat paragraf itu biasanya yang pertama, ketika membuat paragraf itu banyak mahasiswa yang masih membuat paragraf itu tidak mendorong ke dalam. Ya, sedangkan ciri-ciri paragraf itu adalah mendorong ke dalam. Setiap awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Ya, tetapi masih banyak yang tidak mengerti fungsi dari kalimat di dalam paragraf. Ada yang kalimat awalnya itu menggunakan huruf kapital, tapi selanjutnya itu huruf kecil. Nah, itu kesalahan yang paling banyak saya temui. Kemudian kesalahan menggunakan tanda baca koma, tanda baca titik, itu paling sering. Jadi yang seharusnya belum titik tetapi sudah titik, yang harusnya tidak koma dikasih koma. Jadi membacanya itu kan ketika kita salah penempatan tanda baca, pemahamannya juga salah. Kemudian salah penggunaan huruf kapital dalam nama orang, nama jalanan, nama instansi. Ya, itu masih banyak. Nama orang masih banyak yang menggunakan huruf kecil. Padahal kan kalau di dalam TYD edisi 5 itu sudah jelas kan kalau menggunakan nama orang, nama tempat itu harusnya menggunakan huruf kapital. Itu yang namanya. Kemudian pengulangan kata. Nah, pengulangan kata tadi bisa disiasati dengan menggunakan pronomina atau bisa menggunakan konjungsi. Itu fungsinya konjungsi dan pronomina. Sehingga di dalam paragraf atau di dalam kalimat itu tidak perlu ada kata yang berulang. Harusnya sih. Kalaupun ada ya bisa misalkan di kalimat yang keempat, kalimat yang kelima. Tapi kalau secara berurutan itu usahakan jangan sampai ada kata yang berulang. Terima kasih sudah bertanya. Yang lain silakan. Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini tugas akhirnya nanti kalian bisa buat. Jadi yang pertama itu kalian menyusun paragraf. Pilih salah satu paragraf yang tadi kalian inginkan apa, nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Kemudian itu kalian membuat makalah pendek. Temanya pola pengembangan paragraf, kemudian menggunakan minimal 2 sumber. 2 sumbernya menggunakan apa style, kemudian itu panjangnya 2 sampai 3 halaman di kertas APS. Paham? Oke, ini penilaiannya. Penilaiannya pertama itu adalah paduan dan kesatuan paragraf, kemudian kesesuaian pola pengembangan, penggunaan referensi akademik tadi yang minimal 2 sumbernya, kemudian tata bahasa dan kebijakan. Oke, yang terakhir silakan kalian membuat simpulan di Padlet. Silakan
Sudah saya kirimkan di grup ya? Sudah belum? Belum ya? Belum. WA yang satu ya? Yang 1811. Sekarang dibuat kesimpulannya di headline. Ya, kesimpulan dari paragraf dari yang tadi sudah saya bahas. Bisa dibuka keadaannya? Jangan lupa fotonya ya. Nanti kalian setelah menjawab selfie di situ langsung. Lalu kesimpulannya kesimpulan yang diambil dari sebuah paragraf atau merupakan inti dari paragraf. Mulai kesimpulan paragraf kita harus membaca dengan teliti paragrafnya dan memahami poin dalam hal ini karena kesimpulan merupakan jawaban dari sebelumnya. Oke, bagus. Yang lain? Oke, sudah 3. Semua ya. Ini kita lihat punya Aca, punya coba Putri. Oke, paragraf adalah susunan ide atau gagasan untuk menyusun ide-ide dalam tulisan secara terorganisir dan jelas. Biasanya di setiap paragraf digunakan untuk menegaskan kembali topik utama atau memberikan penutup yang memuatkan argumen, informasi atau pandangan yang telah disampaikan sebelumnya. Oke, jadi kalian sudah paham mengenai tentang paragraf? Paham. Apakah ada pertanyaan untuk yang terakhir kalinya? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan, kemudian dikumpulkan minggu depan. Sebelum saya akhiri, saya berikan kesempatan terakhir bagi yang ingin bertanya tentang tugas. Tidak ada? Ya, tugasnya dibuat di kertas HPS, ditulis tulis tangan. Ya. Jadi biar pelatih kalian menulis menggunakan
tangan itu lebih baik dibandingkan kalian mengetik di Word. Nah, karena otomatis ketika kalian menulis tangan, kalian akan mempertajam ingatan kalian tentang apa yang kalian tulis. Paham ya? Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat